Mohon perhatian sejenak. Mohon perhatian sejenak. Mohon perhatian sejenak. Pada hari ini, Partai Buruh telah resmi semalam telah dinyatakan sebagai peserta pemilu 2024 dengan nomor urut 6. Kader simpatisan Partai Buruh yang hadir pada hari ini, saya mau bertanya pada saudara, apakah siap memenangkan Partai Buruh? Siap memenangkan Partai Buruh? Yang duduk di belakang, kalau mau ngobrol pulang aja. Yang di belakang yang mau duduk, pulang. Yang masih duduk, pulang. Kalau masih mau duduk, pulang. Masuk ke dalam, masuk ke dalam. Yang masih di trotoar, pulang. Yang masih duduk, pulang. Masuk ke dalam barisan. Ayo kasih bendera Partai Buruh. Yang masih duduk-duduk pulang aja. Jangan bikin malu. Ayo cepat, buang kopinya. Siap berjuang, siap memenangkan Partai Buruh. Nomor urut Partai Buruh nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Mas bang, mas. Saudara, ayo yang hikmat, yang hikmat. Hari ini hadir Bung Andi Gani, Ketua Umum Organisasi Rakyat Indonesia, salah satu organisasi inisiator Partai Buruh. Kita beri aplaus buat Bung Andi Gani. Hadir juga Bung Ruli Ardiansah, Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia. Kita beri aplaus buat Bung Ruli. Ada Bung Riden Hatam Aziz, Presiden FSPMI. Beri aplaus buat Bung Riden. Dan tentu semua pimpinan-pimpinan organisasi. Ada Katimsos Bung Said Salahuddin. Beri aplaus buat Bung Said Salahuddin. Ada Sekjen Partai Buruh. Beri aplaus buat Sekjen Partai Buruh. Saudara, hari ini adalah rasa syukur kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Hyang Widi yang memberkati. Mari tundukkan kepala sejenak sebelum kita mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu kita. Kita berdoa sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas karunia hidayah inayahnya. Partai Buruh telah lolos dan insya Allah Partai Buruh menang di dalam pemilu parliamentary threshold. Nomor urut Partai Buruh berapa? Nomor urut berapa? Nomor urut berapa? Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing dengan hikmat dimulai. Selesai. Saudara, di samping ikhtiar kerja keras kawan-kawan simpatisan, kader, pengurus Exco pusat, Exco provinsi, Exco kabupaten kota, Exco kecamatan, saya partai, organisasi inisiator pelanjut Partai Buruh. Saudara perlu ketahui, kita juga harus mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita juga harus mengucapkan rasa hormat kita pada orang-orang yang berjasa untuk lahirnya Partai Buruh. Sebagai simbol pembina politik di Republik Indonesia, saya minta nanti saudara kita tepuk tangan yang berkepanjangan, ya, kurang lebih 1 menit tepuk tangan, ya. Yang pakai bendera, benderanya dikempit dulu, ya. Kita tepuk tangan 1 menit. Kita ucapkan terima kasih kepada Kepala Negara Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, karena dengan beliau perkenankan semua partai politik untuk maju. Maka kita ingin berterima kasih kepada Kepala Negara yang memberikan ruang yang sama, termasuk partai yang pendatang baru, yaitu Partai Buruh. Kita beri aplaus kepada Kepala Negara Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Aplaus buat beliau. Terus aplaus. Yang belakang, aplaus. Hei, aplaus. Punya tangan nggak? Aplaus yang meriah. Aplaus yang meriah. Sekali lagi, beri aplaus yang meriah pada Kepala Negara Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo,
yang telah memberikan ruang yang sama kepada partai politik, wabil khusus termasuk Partai Buruh. Aplaus untuk Kepala Negara Republik Indonesia. Aplaus lagi yang meriah. Beri aplaus yang meriah. Baik, cukup. Terima kasih. Kita doakan Kepala Negara Republik Indonesia hingga akhir masa jabatannya bisa mengelola negara, terus meningkatkan kesejahteraan rakyat seiring seirama termasuk gagasan ideologi yang diperjuangkan oleh Partai Buruh. Sekali lagi aplaus buat Kepala Negara Republik Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo. Rasa terima kasih kita juga sebagai rasa syukur kita berikan aplaus nanti kepada aparat keamanan termasuk Bapak Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, ya, dan jajarannya, para Kapolda, ya, yang telah memberikan ruang demokrasi. Tidak ada larangan-larangan untuk partai politik termasuk Partai Buruh. Kita beri aplaus yang mulia pada Bapak Kapolri Republik Indonesia, Bapak Jenderal Listio Sigit, dan seluruh jajaran Kapolda, Kapolres, Kapolsek. Beri aplaus buat Pak Kapolri dan jajarannya. Yang belakang, beri aplaus. Semoga Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya diberikan nikmat sehat, terus bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia bersama TNI, bersama Panglima TNI dan jajarannya. Dan juga kita beri aplaus pada orang-orang yang berjasa, yang telah mendukung dan juga bersama-sama berjuang di dalam gerakan buruh, termasuk lahirnya Partai Kelas Pekerja. Sahabat kita, Ketua Umum Kadin Bapak Arsyad Rashid, kita beri aplaus pada Ketua Umum Kadin, sahabat kita. Tidak untuk Apindo, tidak untuk Apindo. Beri aplaus kepada Ketua Umum Kadin Bapak Arsyad Rashid. Kalau beliau diapa-apakan, buruh akan turun ke jalan. Yang terakhir, kita beri aplaus kepada penyelenggara pemilu, KPU Pusat, termasuk Provinsi dan Kabupaten Kota, Bawaslu Pusat, termasuk Provinsi dan Kabupaten Kota, DKPP, dan Kesekjenan daripada KPU, beserta jajarannya di bawahnya. Kita beri aplaus buat penyelenggara daripada pemilihan umum. Beri aplaus yang meriah. Di belakang, beri aplaus yang meriah belakang. Punya tangan nggak? Yang duduk-duduk pulang. Yang duduk pulang. Suruh pulang. Yang terakhir, kita beri aplaus kepada seluruh jajaran pengurus Exco Kecamatan, Exco Kabupaten Kota, Exco Provinsi, Exco Pusat, sayap partai, 11 inisiator organisasi pelanjut partai, simpatisan partai, tim asistensi, tim staf di pusat maupun di daerah, tim sipol, dan siapapun yang telah bekerja untuk partai. Dan tentunya termasuk sayap-sayap Garda Rakyat, Pijar, Garda Metal, Brigade, Laskar SPN, Brigas, Kopaskep, dan semua laskar-laskar lainnya, Jamkeswat yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi juga untuk seluruh rakyat Indonesia, beri aplaus yang semeriah-meriahnya. Belakang, beri aplaus yang meriah. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Ayo beri aplaus lagi yang meriah buat seluruh rakyat Indonesia dan jajaran partai. Yang depan, beri aplaus yang meriah. Akhirnya, untuk kemenangan Partai Buruh di 14 Februari 2024, kita mentargetkan 20-30 kursi di DPR RI. Kita punya kursi di DPR RI 20-30, amin.
DPRD provinsi dan kabupaten kota 5% dari total kursi. Hidup Agus Darsana. Dan juga kita akan persiapkan 10 orang kader partai buruh, dari petani, bukan dari yang lain, menjadi bupati dan wali kota di pemilu 2024. Kita beri aplaus buat kelas pekerja. Beri aplaus buat kelas pekerja. Ayo. Minum. Kawan-kawan, masih semangat? Masih semangat? Belakang, masih semangat? Ayo, yang keras ya, harus keras, sekeras-kerasnya, harus keras, lebih keras. Ikuti kata-kata saya, bareng-bareng. 1, 2, 3. We are. We are. We are. We are. We are. We are. 1, 2, 3. Halo. Lebih keras. Kurang keras. Kota Kenang. Lebih keras. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Terima kasih. Beri aplaus buat kita semua, kelas pekerja. Saudara. Saudara. Kaum buruh. Kaum buruh. Lu udah punya partai sekarang. Udah punya apa? Namanya apa? Nomor urut berapa? Udah punya apa? Namanya apa? Nomor urut berapa? Udah punya apa? Namanya? Nomor urut. Kita sambut pidato. Dikit aja. Pidato Ketua Umum ORI, orang penting di balik lahirnya Partai Buruh. Sambut yang meriah, Bung Andi Gani Nenawea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Angkat tangan kiri kalian tinggi-tinggi. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Kawan-kawan, kemarin saya dan Said Iqbal berpelukan menangis berdua, karena ini impian saya berdua dari sejak tahun 2013 dan akhirnya tercapai. Buruh mempunyai kapal besar. Tangan buat teman buruh semua. Ini kelihatannya gensetnya belum bayar, kawan-kawan. Baru menang pemilu, genset belum bayar. Gimana operator? Teman-teman, kita akan terus memperjuangkan Partai Buruh. Setuju? Siap berjuang? Siap memenangkan? Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau bergerak angkat tangan. Yang mau berjuang, yang mau bergerak, semuanya teriak, hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Presiden masih mau absen yang masih loyal sampai jam segini. Mana Karawang? Mana Karawang? Mana Tangerang? Bekasi, mana Bekasi? Bekasi! Purwakarta, ayo Purwakarta! Purwakarta! Waduh. Tangerang kelihatannya 5 kursi dapat. Amin. Ini buka sana dari kemarin udah ngaca terus. Cocok jadi anggota dewan katanya. Baik kawan-kawan semua, terima kasih saya Andi Gani bersama Said Iqbal karena doa semua, kerja keras teman-teman semua, kapal besar. Aduh, habislah. baterai. Nasib Partai Buruh. Gensetnya ente. Teman-teman, karena semangat dan dorongan kalian semua, kami semua sebagai pemimpin kuat tegak berdiri, amanah untuk terus berjuang buat teman-teman semua. Tepuk tangan buat Partai Buruh dan kawan-kawan semua. Bung Iqbal,
Iqbal mana Iqbal? Jangan duduk aja Bal, gue berdiri lu duduk Bal. Aduh. Bukan, kita berdua nih bestie. Kita tepuk tangan dan berikan aplaus kepada Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal yang akan memberikan sambutan 7 jam terus menerus. Sambutan yang kedua, kita dengarkan apa langkah-langkah pemenangan Partai Buruh. Telah hadir di hadapan kita Katim Sus Bung Said Salahuddin 5 menit untuk menjelaskan langkah-langkah pemenangan kita. Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kawan-kawan sekalian, nomor 6 Partai Buruh. Nomor berapa kawan-kawan? Nomor berapa? Nomor berapa? Partai Buruh kelas pekerja, Partai Buruh negara sejahtera, Partai Buruh menang-menang, Partai Buruh 666. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Kawan-kawan, satu babak sudah kita lewati. Perjuangan keras kurang lebih 1 tahun. Kita berjibaku dengan berbagai data administrasi, faktual di lapangan. Segala macam perasaan tumpah ruah. Ada yang mungkin merasa kurang enak hati karena ditegur oleh jajaran satu tingkat di atasnya, oleh sesama rekannya. Hari ini hilangkan semua perasaan-perasaan tidak enak. Kita harus menguatkan soliditas partai. Kita harus meningkatkan kualitas partai diukur dari kekuatan pengurusnya. Soliditas itulah kunci kita bisa menang. Tahukah kalian, 26 partai yang sudah tersingkir. Awal 43, lalu kemudian jadi 40, turun lagi terus sampai yang terakhir 17. Kita mengalahkan 26 partai dan diantaranya adalah partai-partai yang sudah pernah ikut pemilu 2019. Kuncinya soliditas, kerja keras, kerja bareng, gotong royong. Jangan mengandalkan satu dengan yang lain. Maka masuklah kita pada babak kedua. Kita akan mempersiapkan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Maka mulailah dari sekarang, berikan masukan kepada pengurus-pengurus di setiap tingkatan untuk mengusung calon-calon partai buruh. Calon-calon yang diusung haruslah mereka yang berpihak kepada kaum buruh. Haruslah mereka yang berpihak kepada para petani. Mereka yang berpihak kepada rakyat kecil. Sampaikan masukan kepada pengurus di setiap tingkatan. Siapa tokoh-tokoh yang bisa nantinya kita usung. Setelah itu, partai di tingkat pusat akan menetapkan peraturan pencalonan. Peraturan pencalonan itu nantinya haruslah demokratis, melibatkan setiap inisiator yang membentuk partai buruh periode ini. Itu akan dilibatkan dan akan diputuskan dalam sebuah forum yang namanya presidium. Ya. Selanjutnya setelah pencalonan ini, kita akan memasuki babak kampanye. Kawan-kawan, 2009 kampanye 9 bulan. Pemilu 2014 sekitar 7 bulanan lebih. Kampanye 2019 juga mirip-mirip. Tapi kali ini saudara, kali ini ketika sudah mulai ada indikasi bahwa partai-partai baru, khususnya partai buruh, diperkirakan akan lolos jauh-jauh hari, para partai-partai oligarki menjegal dengan mengatur kampanye hanya kurang lebih 52 hari saja. Kira-kira untung atau rugi itu? Mereka enak, mereka sudah punya kursi di DPRD Kabupaten Kota, Provinsi sampai RI. Setiap hari bisa cuap-cuap, bisa dekatin rakyat dengan cara reses lah, inilah, itulah. Mereka terhindar dari pelanggaran kampanye. Tapi partai-partai baru, termasuk partai buruh,
hanya diberikan kesempatan 52 hari saja. Kampanye dimulai 25 hari setelah penetapan daftar calon tetap. Calon dimulai dari bakal calon, ditetapkan menjadi DCS, daftar calon sementara. Kemudian diproses lagi terakhir daftar calon tetap, DCT. 25 hari setelah DCT itulah dimulai masa kampanye, sampai dimulainya masa tenang 3 hari sebelum pemungutan suara tanggal 14. Kalau kita ikut aturan KPU, PKPU 3 2022 tentang jadwal tahapan, maka kalau kita hitung 25 hari setelah DCT sampai dengan dimulainya masa tenang hanya 52 hari. Oleh sebab itu, selaku Katimsus dengan jajaran kesekjenan, kami sudah bermusyawarah dan akan mengusulkan untuk kita ajukan judicial review. Setuju? 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 Kita akan uji ketentuan tentang masa kampanye itu, karena itu jelas merugikan kita. Dalam undang-undang pemilu dinyatakan, apabila kegiatan kampanye dilakukan di luar jadwal, baik sebelum dimulainya tahap kampanye atau setelah memasuki masa tenang, maka ada ancaman pidana maksimal 1 tahun atau denda. Kita akan terancam dengan aturan ini. Oleh sebab itu, kita akan ajukan uji materi judicial review aturan yang mengatur tentang pembatasan masa kampanye. Setuju? Setuju? Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Ferry, sambutan singkat. Setelah itu kita berdoa. Bung Ruli mau sambutan? Bung Ruli mau? Cukup? Bung Sekjen Ferry, tepuk tangan buat Ferry Nuzarli, Sekjen kita. Setelah itu kita pimpin doa dan teman-teman bisa pulang tempat masing-masing. Masih semangat? Masih siap berjuang? Silakan Bung Ferry Nuzarli.